Salam konstruksi Bapak Ibu. Salam konstruksi. Ya, hari ini kita akan membahas terkait strategi nasional kecerdasan artifisial intelijensia Indonesia. Ya, semoga yang lagi keren-keren saat ini ya, istilah AI artificial intelligence ini atau IA intelijensia artifisial. Ini semakin menjadi pemahaman baru untuk kita semua kontraktor yang tergabung di APEKNAS, dan semoga pertemuan ilmiah ini ya yang mungkin panitia sampaikan ke saya, strategi nasional ini diambil dari beberapa literatur terutama dari BPPT dan disadur oleh tim APEKNAS, tim webinarnya, agar pemahaman kita lebih jelas. Karena BPPT selama ini kita tahu menjadi salah satu andalan pemerintah Indonesia dalam pengembangan teknologi terbarukan, teknologi-teknologi yang saat ini sedang sangat pesat berkembang. Semoga webinar hari ini semakin bermanfaat bagi Bapak Ibu sekalian dan anggota APEKNAS badan usaha masing-masing. Terima kasih saya sampaikan kepada panitia yang telah berjibaku untuk melaksanakan webinar ini. Semoga semakin bermanfaat untuk kita semua. Salam konstruksi. Pak, aku pinjam bentar untuk ini. Can we start, ladies and gentlemen? Hello, APEKNAS. Oke, silakan. Ya, thank you admin. Salam konstruksi Bapak Ibu sekalian yang tergabung di Asosiasi Pengusaha Pelaksana Kontraktor dan Konstruksi Nasional. Webinar kita kali ini mengangkat tema yakni terkait pertemuan ilmiah anggota APEKNAS secara daring ya, Bapak Ibu, 17 Juli 2021. Presentasi ini Bapak Ibu sekalian, ini kami sadur dari materi BPPT ya, dari materi BPPT Bapak Ibu. Yang kita angkat kali ini adalah terkait kecerdasan artifisial Indonesia ya. Jadi ini menjadi salah satu strategi nasional ya dari pemerintah Indonesia melalui BPPT terkait kecerdasan artifisial Indonesia. Bapak Ibu, karena presentasi ini buahnya sekali, ada 89 slide, nanti akan saya next. Untuk lebih jelas nanti materi akan kami sharing Bapak Ibu sekalian ya. Jadi silakan minta nanti melalui admin APEKNAS, oke. Dan jangan lupa Bapak Ibu sekalian, kita akan men-sharing ini melalui email, dan untuk itu jangan lupa untuk mengisi absensi online Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, next slide. Ya, mohon ini bantuannya admin bisa diperbesar sedikit. Lagi.
ke sedikit lagi. Sedikit lagi, ya. Oke. Iya. Ya, ini latar belakang yang dinamakan kecerdasan artifisial ya. Saat ini artificial intelligence ini atau kecerdasan artifisial kalau bahasa kerennya AI ya atau EA ya, itu bahasa Inggris artificial intelligence ya, atau bahasa Indonesianya itu kecerdasan artifisial KA ya. Kecerdasan artifisial ini ya memberikan solusi dalam mengatasi masalah infrastruktur ya, dengan hemat biaya, memberikan layanan sosial yang efektif, merencanakan sumber daya pendidikan yang berkualitas, membantu pemerintah menyusun kebijakan yang tepat, membangun pasar digital yang nyaman, membantu pemerintah dalam memberikan layanan terbaik di sektor publik, dan lain sebagainya. Next slide. Next. Ya, next. Ya, Bapak Ibu, karena materi ini banyak ya, saya akan next aja ya, Bapak Ibu ya. Ya. Pemerintah Indonesia saat ini berupaya untuk menyusun strategi nasional kecerdasan artifisial melalui pendekatan yang holistik. Ya, pemerintah Indonesia, Bapak Ibu, ya, memiliki penelitian ya, penelitian. Jadi penelitian bahwasanya dari beberapa hasil studi ya di beberapa negara ya, itu memiliki kelemahan-kelemahan persepsi ya, pendapat ya. Yang pertama, definisi kecerdasan artifisial yang masih kabur dan tidak konsisten ya, itu dia. Kemudian yang kedua, penetapan sasaran yang samar-samar sehingga menyulitkan untuk mengukur keberhasilan. Yang ketiga, menonjolkan lebih pada aspek strategis, kesediaan data, dan pelatihan. Ya. Spesialis daripada aspek perluasan kapasitas komputasi domestik. Yang keempat adalah mengesampingkan solusi penciptaan sebuah ekosistem. Next slide. Ya, next. Oke, stop sampai di prinsip ya. Ini ada beberapa prinsip-prinsip dan rekomendasi kecerdasan artifisial dari kelompok G20 ya, Bapak Ibu. Pada pertemuan KTT G20 di tahun 2019 di Osaka, Jepang lalu, ya, ada beberapa prinsip-prinsip dasar ya terkait yang dimaksud dengan kecerdasan artifisial. Ya. Yang pertama adalah G20 menyepakati, ya, KTT G20 itu menyepakati pertumbuhan inklusif, pembangunan berkelanjutan dan kesejahteraan, ya, nilai-nilai dan keadilan yang berpusat pada manusia. Yang ketiga, transparansi dan keterjelasan. Yang keempat, kekokohan, keamanan dan keselamatan. Dan yang kelima, akuntabilitas. Itulah yang dimaksudkan dengan prinsip-prinsip artificial intelligence ini ya. Kemudian dalam kebijakan pemerintah sendiri ya, merekomendasikan 5 sasaran utama untuk menghadapi yang namanya persaingan global ya, persaingan global. 5 rekomendasi dari pemerintah ini ya. Yang pertama adalah investasi dalam penelitian dan pengembangan kecerdasan artifisial. Yang kedua, membina ekosistem digital untuk kecerdasan artifisial. Yang ketiga, membentuk lingkungan kebijakan yang memungkinkan untuk kecerdasan artifisial.
Dan yang keempat adalah membangun kapasitas manusia dan mempersiapkan transformasi pasar tenaga kerja. Dan yang terakhir adalah bagaimana hubungan kerjasama internasional untuk kecerdasan artifisial yang dapat dipercaya atau trustworthy AI. Ini visi Indonesia di tahun 2045, Bapak Ibu. Nah, ada 4 pilar visi daripada Indonesia Emas ya. Jadi Indonesia Emas itu kita rencanakan, pemerintah Indonesia rencanakan pada tahun 2045 ya. Yakni pembangunan manusia dan penguasaan iptek, informasi, pengetahuan, teknologi ya. Pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Yang ketiga, pemerataan pembangunan. Dan keempat adalah pemantapan ketahanan nasional dan tata kelola. Ya. Inilah yang menjadi barometer untuk visi Indonesia Emas 2045. Next slide. Ya, next. Oke. Ya, ini Making Indonesia 4.0. Di 2019, kemudian di tahun 2019 di Osaka tersebut KTT G20, maka pemerintah Indonesia juga memiliki strategi ya dalam mengimplementasikan kecerdasan artifisial untuk menyelaraskan inisiatif Making Indonesia 4.0 yang menjadi peta jalan Kementerian Perindustrian dalam Revolusi Industri 4.0. Peta jalan ini memberikan arah dan strategi yang jelas bagi pergerakan industri Indonesia di masa yang akan datang. Termasuk di 5 sektor yang menjadi fokus dan 10 prioritas nasional dalam upaya memperkuat struktur perindustrian Indonesia. 5 sektor industri yang difokuskan tersebut adalah ada 5 Bapak Ibu yang menjadi fokus Making Indonesia 4.0 ini ya, di bidang industri. Terkait industri makanan dan minuman. Yang kedua, industri tekstil dan pakaian. Yang ketiga, industri otomotif. Yang keempat adalah industri kimia. Dan yang kelima, elektronik. Ya. Sektor ini menjadi fokus karena memiliki dampak ekonomi dan kelayakan PDB. Ya, PDB ini semacam donor ya, donor pendanaan dari dunia ketiga, Bapak Ibu. Kemudian perdagangan. Kemudian potensi dapat ke industri lain. Kemudian besaran investasi ya dan kecepatan penetrasi pasar. Next. Next. Ya. Stop. Lagi. Next sedikit. Ya, oke. Ini ada RIPIN ya, 2015 sampai 2035 dari bentuk keseriusan pemerintah dalam mewujudkan tujuan penyelenggaraan perindustrian. Yang pertama, mewujudkan industri nasional sebagai pilar dan penggerak perekonomian nasional. Yang kedua, mewujudkan kedalaman dan kekuatan struktur industri. Yang ketiga, mewujudkan industri yang mandiri, berdaya saing, dan maju, serta industri hijau. Yang keempat, mewujudkan kepastian berusaha persaingan yang sehat, serta mencegah pemusatan. Atau yang kelima, penguasaan industri oleh satu kelompok atau perseroan yang merugikan masyarakat. Yang keenam, membuka kesempatan berusaha dan perluasan kesempatan kerja. Yang ketujuh, mewujudkan pemerataan pembangunan industri ke seluruh wilayah Indonesia guna memperkuat dan memperkokoh ketahanan nasional dan meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat secara berkeadilan. Ya. Next slide. Ya, stop. Ini menjadi isu besar Indonesia saat ini yang mana dalam perencanaan strategis dari Presiden Joko Widodo ya terkait rencana pemindahan ibu kota negara atau IKN atau IKB, ibu kota baru atau ibu kota Nusantara IKN.
ya, atau IKB ini menjadi simbol identitas bangsa. Kenapa? Karena ibu kota yang baru nanti akan memiliki green, smart, beautiful, dan sustainable. Ya, dan ibu kota ini juga menjadi ibu kota yang modern dan berstandar internasional. Dan ibu kota baru ini, negara kita ini, Indonesia ini, akan memiliki tata kelola pemerintahan yang efisien dan efektif. Ya. Untuk itu, pemerintah Indonesia dapat memanfaatkan dan mengadopsi semaksimal mungkin teknologi kecerdasan artifisial untuk segala sektor, baik publik maupun private sektor, khususnya untuk menjadikan ibu kota ya sebagai kota yang smart dan kota yang modern. Ya. Ini kalau kita lihat next slide, dalam Perpres nomor 39 2019 ya, Satu Data Indonesia. Ya. Satu Data Indonesia ini dalam Perpres ini ya terkait mengatur penyelenggaraan Satu Data Indonesia agar dapat dibagi dan diakses bersama secara bertanggung jawab. Ada beberapa prinsip yang diatur, yakni pemenuhan standar data, memiliki metadata, memenuhi kaidah interoperabilitas data, dan menggunakan kode referensi dan atau data induk. Ya, dengan demikian, kebijakan Satu Data Indonesia menjadi hal yang penting untuk disukseskan oleh pemerintah Indonesia demi mendukung percepatan tumbuhnya inovasi kecerdasan artifisial Indonesia. Ada juga kita bisa lihat dalam Peraturan Presiden nomor 95 tahun 2018 terkait sistem pemerintahan berbasis elektronik. Next slide. Ya, ini SPBE ya, atau sistem pemerintahan berbasis elektronik ya, itu ditujukan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel, serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya. Ya, inilah yang menjadi peningkatan keterpaduan dalam efisiensi sistem pemerintahan berbasis elektronik, sehingga visi SPBE ini ya dapat terwujud sehingga sistem pemerintahan berbasis elektronik yang terpadu ya dan menyeluruh untuk mencapai birokrasi dan pelayanan publik yang berkinerja tinggi. Ya, inilah yang dibutuhkan sama negara kita ya agar kecerdasan artifisial ini dapat dikaji pemanfaatannya sehingga dapat membantu pemerintah dalam pengambilan keputusan maupun kebijakan yang tepat guna. Ya, next slide. Bapak Ibu, di pandemi COVID-19 ini ya, yang bukan saja masalah satu negara atau satu pemerintahan daerah ya, namun ini menjadi tanggung jawab dari seluruh negara ya. Untuk itu kita masih membutuhkan sederet inovasi ya, aplikasi kecerdasan artifisial yang dapat dikembangkan untuk mengatasi pandemi COVID-19 ini. Mungkin dapat dilakukan satu inovasi teknologi terkait pendeteksian dini, diagnosa infeksi, ya, pemantauan perawatan pasien, ya, kemudian terkait pelacakan individu kontak, ya, jadi pasien yang kontak dengan siapa itu kita harus cari inovasi teknologi tersebut, ya. Kemudian proyeksi kasus-kasus ya, kasus-kasus yang bisa kita kumpulkan datanya dari beberapa provinsi atau daerah, kabupaten, kota,
Sehingga dari data-data kasus tadi, proyeksi kasus itu bisa kita analisa, ya, bisa dianalisa. Dan bagaimana juga tingkat kematian. Ya. Kemudian bagaimana update terbaru dari dunia farmasi atau dunia kedokteran terkait pengembangan obat atau vaksin, ya. Sehingga pengurangan beban nakes, ya, istilahnya nakes, tenaga kerja kesehatan ini bisa lebih efektif dan efisien, dan bisa juga menjadi pencegahan penyakit, ya. Itulah kenapa artificial intelligence ini atau kecerdasan artifisial ini kita butuhkan, sehingga dapat mendukung dan dapat dilaksanakan oleh pemerintah Indonesia. Next slide. Ya, Bapak Ibu, nanti kalau ada yang mau bertanya silakan acungkan melalui reaction, ya. Ada di chatting room, ya Bapak Ibu. Silakan. Saya lanjut kembali. Ada beberapa kajian yang sudah dilakukan pemerintah Indonesia, ya. Sehingga pengembangan strategi kecerdasan artifisial nasional ini dalam forum-forum diskusi internasional, termasuk juga World Economic Forum, itu memiliki kekuatan dan kelemahan, atau strong point and weakness point. Yang pertama adalah bagaimana tenaga kerja Indonesia, kesiapan kita untuk menghadapi persaingan global, persaingan teknologi, persaingan penggantian tenaga kerja. Ya, yang tenaga kerja dulu dilakukan oleh manusia, mungkin seiring berjalan dengan kecanggihan teknologi ini, hal-hal yang dilakukan oleh manusia bisa berkurang, ya, sehingga penciptaan lapangan kerja untuk tenaga kerja juga berkurang. Yang kedua, digitalisasi atau infrastruktur. Nah, ini juga Bapak Ibu bagi kita para kontraktor dan pengusaha konstruksi, hal ini sangat penting Bapak Ibu. Ini dapat dilakukan bagaimana saving cost program untuk masing-masing unit pekerjaan tersebut. Jadi kalau kita melakukan saving cost program ini, maka akan membutuhkan kolaborasi industri, akan membutuhkan kolaborasi perguruan tinggi atau lembaga riset, ya. Kemudian kapasitas pelatihannya bagaimana, regulasinya bagaimana, ya, parameter untuk kesempatan dan ancaman itu seperti apa, ya, bagaimana inovasi daripada ekosistem, bagaimana industri bisa mengadopsi, ya, kecanggihan atau kemajuan daripada kecerdasan artifisial ini. Kemudian bagaimana sektor publik bisa mengadopsi atau mengimplementasikan kecepatan perkembangan daripada kecerdasan artifisial ini. Dan begitu juga dengan kolaborasi internasional atau kerjasama bilateral, ya, dan multilateral. Nah, ini juga perlu ditingkatkan. Next slide. Ya, next. Ya, next. Itu tadi saya kasih ini contoh Bapak Ibu, ya, kekuatan atau kelemahan digitalisasi untuk infrastruktur, ya. Jadi dalam bidang infrastruktur ada satu strong point penting, ya. Ada beberapa strong point penting bagi kita pelaku infrastruktur dan konstruksi nasional ini, ya. Yang pertama, jumlah data aset unit potensial yang berasal dari keragaman budaya, kearifan lokal dan berbagai sektor kehidupan masyarakat Nusantara, khususnya pertanian, pemerintahan, kebencanaan, kemaritiman, dan lain-lain, ya. Kemudian jaringan telekomunikasi dan internet yang memadai untuk layanan komputasi awan, ya. Kemudian pembangunan infrastruktur dan konektivitas nasional yang semakin meningkat ke seluruh wilayah Nusantara. Indonesia menjadi pasar ekonomi digital terbesar di Asia Tenggara dengan potensi pertumbuhan sebesar 4 kali lipat sampai 2025. Namun di satu sisi Bapak Ibu, kita memiliki beberapa kelemahan. Yang pertama, pelaksanaan peraturan satu data Indonesia masih menghadapi sikap
ego sektoral ya Bapak Ibu, ya, dari masing-masing pemilik data ini. Kemudian bagaimana sistem keamanan jaringan dan informasi data yang masih mudah diretas, ya. Kemudian infrastruktur digital yang belum memadai, baik itu di perguruan tinggi maupun di lembaga riset, dalam melakukan riset dan eksperimen terkait kecerdasan artifisial. Kemudian dataset digital yang berserak, ini juga perlu collect data, ya, sehingga perlu dibutuhkan bank data yang akurat, tepat, dan aman, ya. Dan ini perlu data-data tersebut dikompil sehingga perbaikan-perbaikan untuk kebutuhan eksperimentasi itu semakin hari semakin meningkat, baik secara kuantitas maupun secara kualitas. Ya. Next slide. Next. 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 Terus. Ya, nanti ini terus dibaca ya Bapak Ibu ya. Ya, next. Sebagian akan kami skip presentasi ini, terus. Terus, ini normatif ya, ini masih normatif. Bagaimana strateginya, ya. Kemudian bagaimana kelemahan dan kelebihan kita. Ini masih ya beberapa strategi penting ya Bapak Ibu ya. Ini juga kerangka kerja strategi nasional. Next. Sudah kami terangkan tadi di atas. Visi misi juga. Next. Ya, etika dan kebijakan kecerdasan artifisial ini juga sudah. Next. Ini normatif Bapak Ibu ya. Nanti kita tinggal lihat bahwasanya visi misi artifisial kecerdasan Indonesia ini juga tidak tidak melawan dengan ajas norma Pancasila ya. Ya, next. Next. Ya, next. Next. Ini masih normatif ya. Bagaimana riset dan inovasinya ya. Tujuan misi daripada riset itu juga ini normatif Bapak Ibu, kita percepat ya. Ya, etika dan kebijakan kecerdasan artifisial Indonesia ini juga kita percepat Bapak Ibu. Ya, ini juga kita percepat. Next slide. Next slide. Ini bagaimana kemampuan atau service level ya. Ini juga kita percepat ya. Ya, ini undang-undang perundang-undangannya ya, kita percepat Bapak Ibu. Ya. Kita lanjutkan terus ya. Ini kita percepat terus ya. Next slide. Program inisiatif juga kita lewati ya Bapak Ibu, karena ini terkait kepada peraturan dan perundangan saja. Jadi saya percepat. Ya, bagaimana juga perlindungan, ya begitu juga rancangan undang-undang keamanan dan ketahanan cyber saya percepat. Ya. Pembentukan organisasi dan regulasi juga kita percepat. Ya. Kemudian pengembangan talenta kecerdasan artifisial ini kita percepat juga Bapak Ibu. Ya. Ini normatif Bapak Ibu ya. Jadi kita percepat, yang normatif kita percepat. Next. Terus. Ya. Next.
Ya, ini stop sampai SKKNI kita stop ya, karena ini paling penting ya terkait SKKNI ya, karena kita coba yang SKKNI-nya naik, terus naik ke atas lagi terkait SKKNI, naik ke atas. Oke, turun ke bawah yang ada SKKNI-nya ya. Ya, stop. Ya, ini penyusunan standar kompetensi. Ini penting kita lakukan, Bapak Ibu ya. Kenapa? Karena setiap kontraktor atau pengusaha konstruksi itu membutuhkan yang namanya SDM, sumber daya manusia, Bapak Ibu. Sehingga penyusunan standar kompetensi di bidang kecerdasan artifisial ini wajib kita penuhi ya dalam standar nasional ya. Kenapa? Karena pengembangan program atau kurikulum pendidikan ya dan pelatihan secara spesifik ya, kemudian membantu rekrutmen, kemudian penilaian unjuk kerja ya, sampai dengan penyelenggaraan penilaian kompetensi dan sertifikasi kompetensi. Nah, di Indonesia Bapak Ibu, Kementerian Komunikasi dan Informatika ya beserta Badan Nasional Sertifikasi Profesi dan Komite Akreditasi Nasional KAN ya dengan didukung oleh Kementerian Tenaga Kerja ya, kemudian organisasi profesi, asosiasi dan lembaga pelatihan kerja atau LPK ya. Ini kenapa SKKNI kita butuhkan Bapak Ibu. Yang pertama, SKKNI ini bagi kita adalah peningkatan SDM, sumber daya manusia. Kemudian setelah kita tingkatkan, kita akan melakukan namanya penilaian daripada peningkatan tersebut. Ya, ini konsep PDCA, Plan Do Check Action, yang mana dalam planning, dalam melakukan pekerjaan itu juga kita melakukan control and monitoring. Ya, kemudian dalam control and monitoring itu kita temukan kendala-kendala atau dibutuhkan perbaikan-perbaikan, maka dalam analisa tersebut failure mode effect analisisnya akan mendapatkan satu gambaran root cause, sehingga dalam root cause-nya ini kita bisa memberikan solusi yang tepat guna. Itulah dalam peningkatan SDM Bapak Ibu ya. Next slide. Next. Ya, kita percepat. Terus next slide. Ya, terus. Ya, ini pengembangan ekosistem inovasi, penyusunan skema insentif talenta peneliti bidang kecerdasan artifisial ini juga kita lewatkan ya. Penyusunan skemanya kita lewatkan karena ini bersifat normatif ya Bapak Ibu. Ya. Ini data dan infrastruktur ya. Perbedaan format data dan penyimpanan data yang masih tersebar. Ini tadi dari atas kita udah jelaskan ya Bapak Ibu. Next slide. Kemudian ketidaktersediaan data untuk keperluan negara, ya. Kemudian next slide. Kurangnya sampel data untuk keperluan riset dan pengembangan kecerdasan artifisial. Ini juga kita lanjut. Terus next slide. Next. Next. Ya. Ya, cloud public ini kita lewatkan terus ya. Karena ini masih normatif ya. Bagaimana pemerataan akses internet ini juga masih normatif. Apa efek domino daripada pembangunan proyek palaparing ya. Itu juga normatif Bapak Ibu. Ya. Next.
Ya, pembuatan lembaga pengawas daripada pelaksanaan KA ini ya, kecerdasan artifisial ini juga next. Ya, next. Ya. Ya, ya, stop. Sampai di sini, naik ke atas satu slide. Ya, stop, ya. Item 6 ini kita akan bahas sedikit ya terkait item 6 ya. Ya, turun ke bawah sedikit saja. Ya. Pembuatan standar ya. Pembuatan standar integrasi infrastruktur untuk cloud computing infrastructure. Nah, ini paling penting Bapak Ibu ya. Teknologi cloud computing ini ya adalah teknologi di mana berbagai komputer bisa dikelola sebagai satu kesatuan secara otomatis dan sesuai permintaan pengguna. Bila jumlah kapasitas komputasi komputer-komputer yang tersambung mencukupi, maka pengguna bisa meminta penambahan kapasitas komputasi melebihi kapasitas komputasi dari satu komputer fisik yang menjadi komponen dari cloud. Ya. Jika kapasitas komputasi sudah mencapai maksimum yang diperbolehkan, maka cloud computing tersebut membutuhkan komputer fisik tambahan. Ya. Jika terdapat suatu standar dalam pembangunan infrastruktur cloud computing, maka komputer fisik tambahan dapat dengan mudah ditambahkan. Ya. Bahkan diambil dari infrastruktur lain yang mempunyai kapasitas kosong. Ya. Pelaksanaan standarisasi cloud infrastruktur yang tetap dikontrol oleh Kemenkominfo. Ya. Kenapa kita berputar kepada cloud ini Bapak Ibu? Computing infrastruktur ini bagi kita asosiasi APENAS ini sangat penting. Jadi database dari para anggota dari Aceh sampai Merauke sampai Papua ini bisa kita satukan ya, bisa kita satukan dalam website kita https://apeknas.net. Nah, ini yang paling penting. Bagaimana penyatuan atau beberapa perusahaan-perusahaan itu saling terintegrated satu sama lainnya. Inilah yang dibutuhkan kita ke depan, bagaimana APENAS dari Sabang sampai Merauke bisa kita berdaya saingkan Bapak Ibu di masing-masing teritorial wilayah tempat kita berdomisili usaha. Ya, next slide. Ya, next. Ah, ini Bapak Ibu ya, stop item 9. Ini terkait pengembangan software belajar online maupun offline. Ya. Online training dan certification. Saat ini kita di APENAS juga Bapak Ibu sering melakukan webinar-webinar. Untuk beberapa para pelaku SDM di bidang akademisi maupun peningkatan SDM di bidang infrastruktur, itu bisa kita lakukan ya, belajar online maupun online ya, offline ya, untuk mendukung aspek data dan infrastruktur dalam pengembangan kecerdasan artifisial di Indonesia. Ini dibutuhkan berbagai kompetensi multidisiplin sebagaimana terlihat di dalam peningkatan di Indonesia ini ya. Bisa kita lihat di tabelnya, silakan pertunjukkan tabelnya. Ya, ini ada tabelnya ya, ini job rule-nya Bapak Ibu. Dari job rule ini katakanlah terkait data analisis. Nah, jadi kompetensinya itu bisa kita bagi dalam beberapa hal yang terkait dengan data analisis. Data kompetensi ini adalah data warehousing, ya, warehouse. Kemudian Adobe, ya, aplikasi Google, ya. Kemudian analytic, programming, knowledge, scripting, ya, dan statistical skills, ya. Kemudian bagaimana reporting and data. Kemudian visualization, SQL, atau database knowledge. Ya. Kemudian untuk job role data engineer, ya, itu terkait juga data warehouse dan ETL, advanced programming knowledge Adobe, ya.
kemudian base analytics, ya, kemudian terkait in-depth knowledge of SQL atau database, kemudian data architecture and pipelining, ya, machine learning concept knowledge, ya, kemudian terkait dengan data scientific, ya, scientist, ya, scientist ini science, ya, terkait dengan science, ya. Nah, itu meliputi statistical dan analytical skills, ya. Kemudian data mining, machine learning and deep learning principles, in-depth programming knowledge, ya. Kemudian bagaimana juga analytics, data optimization, ya. Untuk job roles solution architect itu bisa dengan public cloud, service private, kemudian cloud, ya, application programming interface, APA, SOA, RESTful, application network, security front-end, kemudian designer, back-end, dan database designer, ya, atau designer database. Kemudian bagaimana job role terkait network engineering, ya. Network ini juga sangat dibentukkan dalam arsitektur cyber security, ya. Network performance, load balancing, failover link aggregation, dan network bonding. Ya, bagaimana dengan job rules pendukung, Bapak Ibu? Pendukung terkait dengan HPAC dan mechanical, electrical engineering, dan civil engineering. Ya, itulah tabelnya. Next. Next. Ya, ini terkait PP 71 2019 tentang penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik, ya, PSTE. Next, kita percepat karena ini normatif. Ini terkait dengan OSS, ya, online single submission, Bapak Ibu. Para pengurus dan anggota PNS terhormat, jangan lupa Bapak Ibu juga mengupdate status nomor induk berusaha kita di OSS, ya, online single submission, ya. Next. Ya, pemerintah juga Bapak Ibu membentuk yang namanya Dewan Kecerdasan Artifisial (DKA), ya, sebagai Data Governance Council, ya, yang melakukan arbitrasi antara produsen data dan konsumen data pelaksana, nah, melalui Kemenristek atau BRIN, ya. Dewan Kecerdasan Artifisial ini, DKA, merupakan komite para pakar independen yang memberikan masukan kepada pemerintah dan kepemimpinan tingkat tinggi tentang ekosistem kecerdasan artifisial, ya. Anggota DKA ini bisa dari industri, sektor publik, serta akademisi. Masukan-masukannya bisa memberikan cakupan antara lain mengadakan dialog terbuka dan pertukaran ide antara industri, sektor publik, akademisi, serta pemerintah. Yang berikutnya berbagi penelitian dan pengembangan keahlian. Yang berikutnya pencarian cakrawala bagi teknologi KA yang baru, ya, kecerdasan artifisial yang baru, aplikasi serta pengaruh daripada KA tersebut. Kemudian memberikan masukan kepada kantor untuk KA yang dibentuk oleh pengelolaan KA nasional dan pemerintah tentang prioritas, kesempatan dan tantangan yang muncul dari adopsi KA untuk kehidupan yang lebih baik. Yang terakhir membentuk persepsi publik serta mengangkat profil KA dan tantangan besar data. Ya, next. Next. Ya, next.
Next, kita next ini normatif, sosialisasi perpres ya, normatif. Kemudian melakukan kajian terhadap sosialisasi itu juga normatif ya. Ini juga platform-platform terkait platform. Ini masih normatif Bapak Ibu. Ya, saya coba ini ya, presentasi cepat Bapak Ibu ya, dari start halaman 334 ya, kita percepat. Admin diinikan aja, diturunkan, saya akan bacakan saja ya. Ya, riset dan inovasi industri juga ini normatif ya. Ya, next. Visi dan misi tadi sudah kita jelaskan di atas, ini normatif juga. Kita lanjutkan, reformasi birokrasi juga normatif Bapak Ibu, karena sudah ada peraturan-peraturan terkait di dalamnya ya. Kemudian rencana induk pembangunan industri nasional juga ini normatif. Tantangan dan sasaran daripada KA ini juga ini kita perlu jelasi ya, perlu kita jelasi ya. Maaf admin, kembali ke tadi tantangan ya. Ya, stop. Oke, terima kasih. Ini tantangan daripada yang kita butuhkan ya. Kemudian sasarannya. Yang pertama tantangan yang kita hadapi adalah rendahnya kuantitas dan kualitas data ya untuk kebutuhan pengembangan teknologi kecerdasan artifisial. Kemudian belum optimalnya pengelolaan kekayaan intelektual teknologi kecerdasan artifisial. Yang ketiga, belum jelasnya peta jalan industri 4.0, khususnya terkait kecerdasan artifisial. Kemudian rendahnya implementasi insentif pajak untuk penelitian dan pengembangan, serta adopsi teknologi di industri. Yang kelima, rendahnya link and match antara perguruan tinggi dengan industri-industri strategis. Yang keenam, belum adanya program khusus untuk pengembangan startup kecerdasan artifisial di Indonesia. Ya. Belum optimalnya implementasi sistem dan manajemen inovasi nasional. Rendahnya semangat kolektif untuk menjadi produsen di bidang teknologi KA ini. Next. Yang kesembilan, ya stop. Ya, kesembilan ini banyaknya pengetahuan lokal yang mulai dikuasai oleh negara lain. Yang ke-10, semakin banyaknya produk teknologi ya kecerdasan artifisial dari perusahaan-perusahaan raksasa teknologi yang berpotensi mengambil pangsa pasar domestik. Nah, ini kita kalah cepat ya dengan sektor swasta, baik itu sektor swasta nasional maupun sektor swasta internasional. Yang ke-11, meningkatnya potensi penyalahgunaan dari dan serangan terhadap teknologi kecerdasan artifisial ini. Kita kembali ke atas, ya stop. Di sasaran ini yang kita butuhkan adalah terwujudnya produk, ya, solusi dan layanan teknologi kecerdasan artifisial yang terkait dengan keberagaman dan kearifan lokal Indonesia. Yang kedua itu sasarannya meningkatkan iuran dan pengelolaan kekayaan intelektual terkait kecerdasan artifisial. Yang ketiga, menguatnya kolaborasi kuadrat pool ya, helix dalam mendukung inovasi teknologi kecerdasan artifisial. Yang keempat, terwujudnya peta jalan industri 4.0 Indonesia khusus kecerdasan artifisial. Yang kelima, menguatnya implementasi insentif pajak inovasi yang lebih baik. Yang keenam, terciptanya program-program khusus untuk startup teknologi kecerdasan artifisial dan adopsi kecerdasan artifisial di industri. Yang ketujuh, meningkatnya implementasi sistem inovasi nasional. Next slide. Ya, ini next. Terkait insentif-insentif kita lanjut. Kemudian ini saya jelaskan sedikit Bapak Ibu ya. Korika ya, orkestrator code helix ya. Jadi bagaimana KA ini ya di bidang di sektor industri ya itu mendefinisikan studi kasus ya, kemudian menyediakan data, kemudian merumuskan syarat dan ketentuan.
Dan yang keempat itu pendanaan. Itulah sektor industri. Bagaimana dengan sektor pemerintah? Ya, membuat grand challenge, ya, menentukan target-target yang harus dicapai. Ya. Kemudian pemerintah juga membuat kebijakan dan regulasi terhadap KA, kecerdasan artifisial. Bagaimana juga pendanaan terkait dengan KA. Itu juga tugas dari pemerintah kita. Kemudian komunitas. Komunitas ini seperti kita asosiasi APENAS juga dibutuhkan bagaimana kolaborasi antar komunitas, ya. Kemudian menyediakan solusi terhadap masalah-masalah terkait ataupun pola-pola pengembangan KA di masing-masing asosiasi, ya, atau masyarakat konstruksi, Bapak Ibu. Bagaimana dengan sivitas akademika, ya? Sivitas akademika baik itu dari universitas maupun dari politeknik itu juga dapat mengaplikasikan hasil riset fundamental, ya, memahami permasalahan pada dunia nyata, akses kepada data atau studi kasus dari industri. Nah, itu korikanya ya Bapak Ibu, orkestrator code helix, ya. Next slide. Ya. Next slide. Ini proses riset kita lanjutkan, stop sampai sini, stop ya. Ini komponen proses riset ya dan inovasi industri kecerdasan artifisial. Ya. Kita akan ambil pada sektor publik dan industri ya. Bagaimana sektor publik itu terkait pada sumber daya dan enable-nya. Ya, kemudian bagaimana teknologinya, ya, improvement continuously-nya, teknologi improvement continuously, ya. Kemudian bagaimana produk, layanan, dan solusi. Nah, inilah yang menjadi gambaran penting untuk sektor industri, inovasi industri terkait kecerdasan artifisial. Next slide. Next. Ya, Big Data, IoT, Internet of Things, Cyber Physical System ini kita lanjut, Bapak Ibu. Ya, Machine Learning dan Deep Learning ini juga kita next. Kita next slide. Kemudian probabilities ya, atau probability ya, kemungkinan ya, model dan reasoningnya juga kita lanjut ya. All hardware, all on edge, all software tools juga kita normatif ya, kita lanjut. Ya, kita lanjut terus. Kemudian terkait multi agent system distribusi AI ya, ini juga kita lanjut. Kemudian bagaimana artificial human like AI juga kita lanjut ya. AI atau KA ya, sama itu ya Bapak Ibu. Ya, ini kita lanjut juga ya. Next slide. Sumber daya dan enable ya. Enabler ini kita lanjut. Ya, terus kita lanjut Bapak Ibu. Ya, sektor publik, pemanfaatan dan kecerdasan artifisial kita juga lanjut ya. Kita next slide. Bapak Ibu sekalian, bagi yang mau bertanya silakan klik reaction ya. Kemudian kalau ada beberapa pertanyaan silakan. Ya, stop sampai sini. Ya, melalui chatting room bisa diajukan beberapa pertanyaan Bapak Ibu. Ini ada kita berikan ya. Bagaimana spektrum rekomendasi pemanfaatan kecerdasan artifisial di sektor kesehatan ya. Kenapa ke sektor kesehatan ini kita titik beratkan? Karena dunia konstruksi itu tidak terlepas yang namanya K3 Bapak Ibu. Keselamatan dan kesehatan dunia konstruksi. Ya. Kecerdasan artifisial dalam pelayanan kesehatan ini perlu dilakukan beberapa tahapan-tahapan guna meningkatkan kebutuhan pemanfaatan teknologi. Ya. Yakni analitik dan operasional daripada pola kesehatan tersebut di dunia konstruksi. Kemudian bagaimana kita dapat mendiagnostik atau
mendiagnosa terkait kesehatan dalam dunia konstruksi. Baik itu penyakit akibat kerja, PAK, ataupun penyakit-penyakit atau pengaruh kesehatan daripada SDM kita. Ya. Kemudian bagaimana telemedis ya. Jadi pada saat pelayanan satu proyek yang dilaksanakan sesuai dengan target sehingga pelaksanaan jam kerja bisa ditambah ya, atau recovery working hours-nya itu menjadi 24 jam, 24 hours. Ini juga perlu disiapkan telemedis ya. Kemudian bioinformatika ya. Bagaimana yang terkait dengan bio ya. Kemudian penemuan dan desain obat ya. Kemudian hal-hal ini juga dibutuhkan dalam kecepatan memberikan informasi terhadap SDM ya, sehingga SDM itu lebih care terhadap kesehatannya, baik itu dalam lingkungan kerja maupun di luar lingkungan kerja. Oke, next slide. Sampai sini ada pertanyaan Bapak Ibu? Silakan. Next slide. Ya, next. Ya, ini kita bahas terhadap K3 konstruksi ya, keselamatan dan keamanan ya. Bahwasanya dalam segi ini SDM Indonesia itu belum optimal ya, tingkat kesadaran keselamatan dan keamanan ya. Kemudian belum optimalnya pemenuhan standar keselamatan dan keamanan. Ya, kurang optimalnya perlindungan lingkungan pada penyelenggaraan dunia konstruksi ini juga ya. Baik itu mobilisasi maupun transportasi dalam bidang infrastruktur maupun konstruksi di Indonesia. Ya. Belum optimalnya penanganan terpadu dan integrasi mode transportasi di Indonesia. Dukungan teknologi informasi masih terbatas kualitas dan kuantitas. Standar kompetensi SDM di bidang konstruksi ini juga masih terbatas. Kurangnya penelitian yang berkaitan dengan pengembangan konstruksi transportasi nasional. Belum optimalnya pemanfaatan teknologi dalam penyelenggaraan bidang konstruksi transportasi di Indonesia. Oke, next slide. Next. Ya, next. Ini keunggulan di sektor maritim, pertanian, kita lanjut ya. Kita next. Ya, untuk agromaritim, precision agromaritim, smart agromaritim, ini normatif Bapak Ibu, nanti bisa dibaca di materi kita ya. Energi dan utilitas juga next. Ya. Terkait sektor-sektor ini kita percepat, karena ini merupakan normatif ya, kondisi ya Bapak Ibu. Rantai pasok, ya ini kita lanjut terus. Ya, kita lanjut, stop sampai sini, stop. Naik ke gambar ya. Ya, stop. Ya, ini stop. Supply chain 4.0. Nah, ini ada satu Bapak Ibu ya, kerangka berpikir daripada KA ya. Ini kita bisa lihat. Dalam kerangka berpikir ini kita bisa mulai dalam satu industri, sektor industri, infrastruktur maupun konstruksi di Indonesia yang terkait kepada namanya factory ya. Kemudian dalam satu factory ini dia punya data penuh ya yang transparan ya. Kemudian bagaimana overching daripada data itu kemudian bisa diproses ya,
bisa mendapatkan informasi terkait ya produk, terkait cuaca, terkait eh, ide-ide ya, ide itu bisa kita compile dalam satu proses database. Kemudian terkait warehouse tadi, transportnya bagaimana ya, kemudian TIK ya, telekomunikasi informasi komunikasinya. Nah, kemudian sampai kepada end user ya Bapak Ibu. Next slide. Next slide. Next. Ya, bidang keuangan kita next slide. Next. Kita lanjut lagi Bapak Ibu. Next. Ini juga kerangka berpikir rencana aplikasi kecerdasan di sektor keuangan kita lanjut ya. Bidang kerangka berpikir di bidang keamanan dan keamanan ya, pertahanan ya, keamanan. Kita lanjut. Kita hanya ambil yang bidang konstruksi kita ya Bapak Ibu. Ini juga di bidang inovasi industri kita bisa lanjut. Sudah kita terangkan di atas Bapak Ibu. Next slide. Next. Ya, sampai sini stop dulu.
Ya, Bapak Ibu kita lanjut ya. Mohon maaf ya. Ya, kita lanjut Bapak Ibu. Mohon maaf ya Bapak Ibu. Oke, kita lanjut Bapak Ibu. Ya, ini ada 5 prioritas kecerdasan artificial intelligence ya, Bapak Ibu ya. Terkait di kesehatan, kemudian reformasi birokrasi, pendidikan dan riset, ketahanan pangan, mobilitas dan kota pintar atau smart city, Bapak Ibu. Ya, kita lanjut. Next. Ya, dilanjut. Next, next. 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 Oke, next. Ya, di bidang riset. Next, ya next ini next juga di bidang pendidikan Bapak Ibu. Next di bidang apa pendidikan kita next lanjut. Ya, ini juga inteligensi online apa KA ya kita lanjut Bapak Ibu. Ya, ini bidang prioritas ketahanan pangan kita lanjut ya. Ya, Bapak Ibu yang ada mau bertanya silakan bertanya Bapak Ibu. Kita lanjut. Bidang prioritas mobilitas dan kota cerdas ya. Nah, ini paling penting sama kita Bapak Ibu. Karena apa? Karena smart city ini juga uh, apa namanya? Kita akan lakukan ya Bapak Ibu. Apa namanya? Kita lakukan smart city ini di kita kontraktor ataupun pengusaha konstruksi Indonesia, APNAS ini sangat penting ya terkait tata pengelolaan kota ya.
Kenapa tata pengelolaan kota sangat penting bagi kita kontraktor maupun pengusaha konstruksi? Karena urbanisasi telah mempengaruhi kondisi perkotaan di hampir belahan dunia, ya. Jumlah penduduk yang hidup di perkotaan sejak 2010 ini telah melebihi 50%, bahkan sudah mendekati 60% dibanding yang hidup di pedesaan. Jika lajunya masih seperti sekarang, jumlah penduduk yang hidup di perkotaan pada tahun 2050 mendekati 70%. Sementara itu perkotaan memerlukan sekitar 70% dari total energi dan mengeluarkan 80% karbon yang akan memanaskan lingkungan dunia. Daya dukung untuk perkotaan untuk pengelolaan sampah, mobilitas, dan aktivitas lainnya memerlukan perhatian yang cukup besar. Kompleksitas pengelolaan perkotaan menjadi lebih rumit saat sumber daya perkotaan sangat terbatas, sementara kebutuhan semakin meningkat. Jadi kota sebagai suatu sistem besar dari sistem pendukung seperti sistem lingkungan, sistem sosial, sistem ekonomi, sistem energi, sistem kesehatan, hingga sistem transportasi. Tantangan dan persoalan kota tiap hari atau bahkan tiap detik adalah sejumlah penduduk dan komponen pendukung kota, seperti jalan, sungai, bangunan, rumah sakit, pasar, hingga jumlah kendaraan. Hal ini memerlukan solusi yang lebih cerdas dan gegas. Ya. Sejak tahun 2010, solusi yang lebih cerdas untuk menjawab tantangan kota mulai diperkenalkan oleh beberapa industri ataupun lembaga penelitian melalui pengembangan kota cerdas atau smart city. Teknologi pemungkin atau enabler telah hadir sebagai solusi disruption, ya, seperti IoT, Internet of Things, Artificial Intelligence, Big Data, hingga Cloud Computing. Ya. Persoalan kota sensing segera dapat diketahui secara waktu atau nyata atau real time, ya, melalui IoT, bisa diketahui dan dipahami melalui pembelajaran machine learning, ya, kecerdasan artifisial dan lainnya untuk mendukung pengambilan tindakan atau keputusan sesuai solusi yang paling optimal. Konsep kota cerdas telah dikembangkan oleh beberapa kota, bahkan Kementerian Kominfo telah melakukan gerakan pengembangan 100 kota cerdas Indonesia sejak 2017 lalu. Bappenas juga telah merencanakan kota cerdas dan berkelanjutan sebagai salah satu perencanaan pembangunan nasional hingga 2045 ke depan. Ya, next. Okay, next. Ya, ini terkait pengembangan dan pemanfaatan inovasi kecerdasan artifisial juga kita lanjut, ya Bapak Ibu. Program percepatan dan peta jalan. Ya, ini kita lanjut. Ya. Ini salah satu etika dan kebijakan kecerdasan artifisial, ya. Contoh. Ini contohnya Bapak Ibu, ya. Dengan judul penguatan aspek keamanan data pribadi melalui pengesahan RUU Perlindungan Data Pribadi dan Pengawasannya. Luaran Undang-Undang mengenai perlindungan data pribadi. Pelaksana Kementerian Komunikasi dan Informatika. Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR RI, ya. Deskripsi dan mekanisme pencapaian. Data merupakan bahan utama untuk melatih kecerdasan artifisial. Semakin berkembangnya pemanfaatan dunia digital yang kemudian akan berdampak pada potensi meningkatnya pemanfaatan kecerdasan artifisial, pengaturan mengenai data pribadi yang merupakan kepemilikan dari individu menjadi sangat penting. Pada tahap sekarang sudah dilakukan pengajuan dan pembahasan antara Kementerian Komunikasi dan Informatika dengan DPR RI. Maka langkah paling realistis adalah melanjutkan pembahasan dan pengesahan rancangan undang-undang mengenai perlindungan data pribadi di DPR RI. Setelah disahkan, pelaksanaan wajib dilaksanakan dengan maksimal, Bapak Ibu, Bappenas. Kerjasama pengawasan antara Kementerian Komunikasi dan Informatika dan Badan Cyber dan Sandi Negara untuk memastikan adanya keamanan yang tercipta sehingga pertumbuhan kecerdasan artifisial yang didasarkan pada kepercayaan publik masyarakat yang tinggi
terhadap keamanan datanya. Ya, next slide. Kita lanjut terus. Ini pengembangan talenta kecerdasan, kita lanjut ya. Terus next slide. Bapak Ibu yang mau bertanya silakan bertanya. Terus next. Ya, kita lanjut terus. Ya, ini juga kita lanjut. Ini contoh sampel ya. Jadi sampai di sini Bapak Ibu ada yang mau bertanya dulu? Bidang prioritas reformasi birokrasi atau smart government. Sampai di sini ada bertanya Bapak Ibu sekalian, Apenas. Next slide. Ya, next slide. Next. Ya, ke tabel ya. Ya, ini sampai tabel ya Bapak Ibu. Oke, sampai tabel ini. Ada yang bertanya Bapak Ibu, tabel? Ya, tabel. Ya, next. Ini tabel, coba sebentar, connectivity-nya proses automation ya, kita coba bahas dulu. Ini untuk teman-teman yang maintain mechanical electrical ya Bapak Ibu. Ya, ini di sebentar produk dan layanan kecerdasan artifisial ya. Tapi kita coba angkat dalam proses automation ya. Bagaimana proses automation itu ya bisa mendapatkan ruang yang khusus untuk kita kontraktor di bidang mekanikal dan elektrikal ya. Kita bisa mengembangkan potensi-potensi dari sektor-sektor usaha kita Bapak Ibu masing-masing ya. Itu ada terkait juga proses automation ya, mengenai robot planters, penggunaan robotik ya, robotik system, kemudian harvesters, sprayers ya, fish sorting ya. Ini untuk di dunia-dunia seperti ini bisa kita tidak hanya berkutat di bidang konstruksi dan pengusaha kontraktor ya Bapak Ibu ya, tapi bisa juga membantu ya, membantu khusus di bidang mekanikal dan elektrikal. Ini bisa sektor lain ya, baik itu sektor maritim ya, itu juga bisa kita temukan ide-ide pengembangan atau inovasi ya. Next slide. Ya, next slide. Ini tabelnya Bapak Ibu, tabel ini kita lihat tabelnya. Sampai di sini ada yang bertanya Bapak Ibu, silakan. Ya, sampai di sini tabel ada yang bertanya Bapak Ibu? Ya, ini kita untuk sektor kesehatan dan inovasi industri ya. Kita lanjut.
Karena ini yang secara normatif kami pikirkan ya Bapak Ibu ya. Jadi nanti tabel-tabelnya bisa dilihat dan bisa dipelajari. Untuk materinya kami bisa sharing Bapak Ibu ya. Ini tabel-tabelnya bidang kesehatan ya. Bagaimana implementasi di bidang kesehatan juga bisa kita lihat ya. Sampai terus ya, sampai di birokrasi juga good governance-nya di bidang pendidikan, edukasi, akademisi, kemudian ketahanan pangan kita bisa lanjut ya. Kita fokus di kecerdasan artifisial di bidang konstruksi ya. Next. Ya. Oke, sampai di sini Bapak Ibu, stop di sini. Ya. Area fokus riset dan inovasi di industri ini perlu kita garis bawahi ya. Kenapa? Karena pencapaian tujuan dari misi riset dan inovasi industri kecerdasan artifisial bisa mengakselerasi reformasi birokrasi dan penguatan industri nasional agar menjadi birokrasi bersih, industri unggul yang memberi dampak ekonomi. Maka seluruh inisiatif riset dan inovasi industri kecerdasan artifisial perlu diorkestrasi agar mengarah pada tujuan dengan maksimal. Seluruh sumber daya riset dan inovasi nasional, berbagai sumber daya dimasukkan, merupakan kontribusi dari aktor-aktor yang terlibat dalam payung kuadrantel helix pemerintah, industri, kemudian akademisi, dan komunitas, termasuk juga asosiasi APENAS. Bapak Ibu, sampai di sini ada pertanyaan? Ya, kalau tidak ada pertanyaan, sebelum kita akhiri Bapak Ibu, kita kembali ke tabel dulu. Saya kasih contoh tabel yang di atas. Ya. Ya, ini next terus ke atas sedikit. Ya, kita oke, stop. Ya. Ini contoh ya penginderaan, sistem penginderaan ya. Nah, untuk aset ya, seluruh aset ya. Jadi bagaimana cerdas untuk kota dan mobilitas ya. Penginderaan cerdas untuk kota dan mobilitas. Ya, bagaimana sistem penginderaan untuk seluruh aset kota? Ya, ini pemerintah kota, kabupaten, provinsi, Kementerian Informasi Komunikasi, ya, kemudian universitas, ya, kemudian industri, ya, kemudian juga bisa kita angkat terkait penginderaan untuk bencana atau force measures, ya, kemudian pemetaan tata ruang melalui AI. Ini paling penting, Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu, ada yang bertanya sampai di sini? Pada diam semua, APENAS ini. Ada bertanya, Bapak Ibu? Saya kasih waktu. Halo, Bapak Ibu APENAS. Ada yang bertanya? Sampai sekarang cukup jelas ya Pak. Enggak tahu mungkin yang lain Pak. Saya persilakan. Oke. Ada yang lain mungkin, yang lain Bapak Ibu? Ya, karena mungkin pada sibuk semua atau bagaimana saya nggak tahu nih. Oke, mohon maaf kalau ada kesalahan saya dalam presentasi ini, Bapak Ibu sekalian. Untuk pertanyaan-pertanyaan bisa dilakukan melalui email ke APENAS, bisa juga dilihat di website kita ya Bapak Ibu. Karena ini semua disadur dari BPPT ya, disadur dari BPPT. Ya, sekali lagi kami sampaikan permohonan maaf pada persentase kami dalam kekurangannya apa dan bagaimana pemahamannya nanti bisa kita saling diskusikan kembali. Bapak Ibu bisa dihubungi kami di https://apenas.net ya. Bapak Ibu tetap semangat untuk menjalankan aktivitasnya. Semoga sukses para pengurus dan anggota APENAS, Asosiasi Pengusaha Pelaksana Kontraktor dan Konstruksi Nasional ini. Kami harap kita bisa bertemu di webinar berikutnya Bapak Ibu ya. Ya, atas perhatiannya kami sampaikan salam konstruksi. Sampai jumpa kembali Bapak Ibu.